Tamara Bleszinski baca puisi. Itu terjadi pekan lalu di sebuah hotel mahal di Jakarta. Konon ini adalah cara baru baca puisi. Bersama seorang pemain sinetron lainnya bernama Tabah Penemuan, mereka membacakan 19 buah puisi karya penyair-penyair terkenal. Yang saya maksud dengan cara baru baca puisi adalah pertunjukan ini dikemas seperti peragaan busana. Dari puisi satu ke puisi lainnya, Tamara tampil dengan busana dan dandanan rambut berlain-lainan. Pemirsa, tentu saja kami masih punya kabar untuk Anda. Karena kami kabar-kabari. Yang berikut ini jangan Anda lewatkan. Salah satu aktris yang paling sering digosipkan adalah Vonny Cornelia yang pernah beken dengan panggilan Vonny Bening karena waktu itu grup vokalnya bernama Bening. Ingatkan berita keakrabannya dengan Ferry Irawan sebelum Ferry kemudian berakrab-akrab dengan Cici Paramida? Nah, belakangan ini banyak yang bertanya lantaran Vonny lama tidak muncul. Ternyata cewek dari Bogor ini sempat lebih dari seminggu dirawat di rumah sakit lantaran infeksi ginjal. Penyebabnya ya kayaknya nomor satu kurang minum air putih. Aku kan orangnya apa ya, bukan nggak suka minum, cuman suka lupa gitu Mas. Kalau udah kerja tuh makan pun kayak misalnya makan tuh udah biasain dari dulu, makan selesai makan baru minum. Nah itu kalau di rumah jadinya gitu, jadinya aku minum air putih tuh cuman kalau habis makan segelas udah. Lebih sering minum teh manis. Terus kalau syuting apalagi kan, kalau misalnya nggak rajin-rajin nggak inget sendiri gitu nggak minum aku. Tapi sekarang sudah sembuh. Lihat saja penampilannya di sinetron terbarunya bersama Didi Riyadi, model yang mencuat antara lain lewat sinetron Aladin. Matanya sudah berbinar lagi. Cuma ya begitulah, gosip pun datang mengenai hubungannya dengan Didi yang juga populer dengan panggilan Didi Elemen, drummer band Elemen. Mendengar itu, Vonny cuma tertawa. Untuk kali ini, Didi yang pernah juga digosipkan pacaran dengan Putri Patricia saat berpasangan di salah satu sinetron menjawab begini. Yang penting buat saya, partner main saya, apapun yang terjadi saya harus dekat gitu loh. Istilahnya, saya di sini ceritanya pacaran, di luar syuting pun saya harus bisa treat dia, saya harus bisa dekat sama dia sebagaimana kayak pacar gitu loh. Namun bukan berarti pacaran sungguhan. Kalau misalnya memang ada perasaan lebih, ya itu lain urusan. Kecuali saya, Von, malam minggu ada acara nggak? Jalan yuk berdua doang. Nah itu ya udah nggak beres. Sementara itu, Vonny juga disebut-sebut punya hubungan khusus dengan Romi, putra pasangan Widiawati Sopan Sopian. Enggak. Aku ya teman aja. Udah ya kita anggap saudara aja lah namanya. Aku kan dekat sama ibu bapaknya, aku juga dekat sama anaknya. Jadi ya nambah saudara aja lah. Semenjak bermain bersama dalam sinetron yang dibintangi Widiawati, Vonny memang merasa akrab dengan pasangan yang pernah populer melalui film Romi dan Yuli itu. Ia pun mengaku mendapat banyak pelajaran akting dari Widiawati yang juga aktris idolanya. Tidak heran kalau sekarang Vonny yang masih bercita-cita membuat album solo merasa terlanjur menemukan kenikmatan di sinetron. Kita nemuin karakter-karakter di mana kita harus mainin karakter kayak si A gitu. Terus di mana kita ganti judul lagi, kita harus ganti lagi. Itu senangnya di situ. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, kabar-kabari spesialis menyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini adalah bintang sinetron Bidadari, Marcelino Lefran. Kalau Anda masuk ke kamar tidurnya, banyak sekali Superman di sana. Pemeran utama dalam sinetron Bidadari ini rupanya pengagum berat sosok manusia hero yang lahir dari imajinasi pengarang cerita anak-anak. Bermula dari kesukaannya membeli komik Superman. Marcelino Lefran ketika itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Komik itu bukan hanya dibaca, tapi juga dicontek gambarnya. Kalau harus memilih dalam menggambar manusia, ia lebih suka memilih figur seorang lelaki perkasa daripada perempuan. Saya lihat sekarang susah menggambarkan figur perempuan. Karena saya selalu menggambar laki-laki tuh menyerupai Superman yang berotot, yang macho banget. Di pondokannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, mantan juara judo ini mengajak berbincang-bincang tentang koleksinya.
Ratusan komik dan patung Superman dengan aneka ragam gaya tampak terpajang di kamar tidurnya. Bahwa itu hanya sebatas hobi, dan setiap orang pasti punya hobi uniknya masing-masing. Dan saya juga berpikir bahwa orang nggak punya hobi, saya rasa orang yang nggak menikmati hidup. Kebiasaan mengumpulkan benda kesukaan ini pernah ditinggalkannya saat SMA. Tapi ketika kuliah, hobinya kambuh lagi. Ia bertemu dengan teman-temannya di Universitas Samratulangi Manado yang kebetulan juga menyukai Superman. Maka, perburuan pun dimulai lagi. Mencari Superman dari toko ke toko dan juga mengudak-udak informasinya lewat internet. Rasanya banyak tempat telah dijelajahinya demi memperoleh Superman. Nggak perlu harus dari luar negeri, buatan kita juga dalam negeri juga banyak yang bagus, yang untuk merchandise saya juga dapat ada. Cuman saya juga harus lihat bentuknya ya, mau unik atau dia at least rapih lah bentuknya. Saya pasti akan beli. Tolong beritahu Marcelino kalau Anda mempunyai model Superman yang belum dimilikinya. Snow Globe Superman adalah model yang paling disukai cowok berusia 27 tahun ini. Superman di dalam bola kristal ini termasuk kategori limited edition. Dari 3.500 edisi di dunia, Marcel memiliki Snow Globe edisi yang ke-2076. Ini kalau kita kocok, kayak Superman lagi baru terbang, lagi mendarat di daerah Kutub Utara. Karena memang ceritanya Superman ada tempat rahasia, rumah rahasianya dia di Kutub Utara. Ia akan sedih kalau sampai ada yang rusak. Setiap kali Marcel mengulang cerita tentang kehebatan Superman, saat itu pula bujangan yang lahir dari pasangan Reggie Lefran dan Ingrid Wenas ini mengembara dalam imajinasi anak-anak. Waktu saya dibeliin kaos Superman, ada jubahnya, kayak senang banget. Dan saya lari ke sana kemari, lari hanya untuk bisa kelihatan kostumnya tuh ini, kibar gitu. Begitulah Marcelino Lefran, perjaka Manado yang bisa menikmati keindahan masa kecilnya. Bayangan figur manusia superhero itu kini muncul lagi di dinding kamarnya, di tempat kue, di toples, di aksesoris, dan di kotak sampah. Begitulah pemirsa, sajian tadi sekaligus mengakhiri kabar-kabar minggu. Saya Yusli Hayanti beserta para pekerja produksi mohon diri. Sampai ketemu besok Senin pukul 4 sore di saluran kebanggaan ini. Tamara Bleszynsky baca puisi. Itu terjadi pekan lalu di sebuah hotel mahal di Jakarta. Konon ini adalah cara baru baca puisi. Bersama seorang pemain sinetron lainnya bernama Tabah Penemuan, mereka membacakan 19 buah puisi karya penyair-penyair terkenal. Yang saya maksud dengan cara baru baca puisi adalah pertunjukan ini dikemas seperti peragaan busana. Dari puisi satu ke puisi lainnya, Tamara tampil dengan busana dan dandanan rambut berlain-lainan. Semua pergantian itu dilakukan dengan cepat, selayaknya Pragawati berganti-ganti busana. Selain itu, tata panggung dibuat sangat ngepop dengan tampilan visual yang ditembakkan dari proyektor. Pemirsa, kalau Anda mengikuti pembacaan puisi dari waktu ke waktu di Indonesia, rasanya memang belum ada seperti yang dilakukan Tamara Bleszynsky ini. Biasanya baca puisi dilakukan sekedarnya, dengan konsentrasi pada isi puisi dan pembacaannya. Tapi di hotel ini, Tamara muncul lain sama sekali. Pembacaan puisi yang atraktif itu cuma ada di Indonesia, saya kira. Di dunia lain nggak ada itu. Ya, kalau misalnya saya lihat di New York, di Jepang, ya, di Korea, di mana-mana orang membaca puisi biasa gitu. Tapi di Indonesia kalau kita lihat Rendra membaca puisi dengan teatral begitu, kemudian Sutarji, Kalsombahri, ya. Ini unik untuk saya. Tamara berlatih keras selama 4 bulan di bawah bimbingan Jose Rizal Manua. Selanjutnya didukung oleh tim kreatif yang punya visi lain, jadilah pembacaan puisi ini dengan unsur hiburan yang tinggi. Isi puisi dan pembacaannya dibalut dalam cita rasa busana yang apik yang kira-kira cocok dengan tema puisi. Demikian pula dandanan rambut.
Untuk pengerjaannya terdapat perancang busana terkenal Sebastian Gunawan. Karena kalau hanya sekedar baca puisi aja tuh kan orang pasti boring ya. Karena biasanya kan orang kesannya puisi itu berat. Nah kalau kita bawa ke hotel kita harus kasih sesuatu yang beda gitu ya. Artinya harus memberikan satu pertunjukan yang ada unsur hiburannya. Apalagi kita mau menggait penonton dari menengah ke atas. Makanya saya ajak teman-teman desainer untuk bikin kostum. Mengenai Tamara sendiri sebagai pembaca puisi, bolehlah disebut masih kelas pemula. Karena ia